di 2016. Sebetulnya bisnis kami itu sudah running di 2015 saat pertama kali Jakarta Smart City di launching. Kalau mungkin teman-teman di Borneo pernah dengar Jakarta Smart City, Clue adalah satu platform yang mengisi dashboard command center yang ada di Jakarta Smart City. Jadi kami berdiri 2015, tapi secara PT atau secara legalitas operation kami itu dibentuk 2016. Jadi sangat menarik karena kalau boleh cerita 2015 itu kami bersurat teman-teman kepada pemilik kepentingan, dalam hal ini Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur Jakarta saat itu. Gubernurnya masih Pak Jokowi saat itu dan Pak Wagubnya masih Pak Ahok atau Basuki Cahayapurnama. Jadi 2015 kami bersurat. Kira-kira bersurat sekali atau berapa kali? Jadi kami bersurat hampir 7 kali saat itu. Dan di kesempatan ke-7 sebagai satu startup yang tidak pernah ada orang yang kenal, kami akhirnya diterima untuk audiensi. Jadi memang betul sih kalau istilahnya founder kami, Mas Rama, kalau punya keinginan atau ide, itu memang hanya satu hal. Tapi bagaimana itu bisa didengar oleh pihak lain, itu adalah hal lain. Jadi memang kalau punya semangat atau ide, Mas Rama Raditya, founder kami bilang ya harus passionate gitu. Bahkan 7 kali bersurat kalau nggak dapat kesempatan waktu itu mungkin 2016 kita nggak akan jadi PT saat itu. Jadi 2015 kami diterima audiensi pertama, kemudian sederhana sekali bahwa kami ingin membantu Pemprov DKI saat itu memetan apa sih aspirasi masyarakat yang saat itu sering dilaporkan atau sering dikeluhkan. Nah, memang Jakarta, saya mengambil benchmark Jakarta karena ini first project saat itu. Jadi kenapa kita membantu mendigitalisasi? Padahal waktu itu Jakarta sudah running dengan proses manualnya mereka sendiri gitu kan. Bahkan mungkin ada yang bersurat gitu ke balai kota, kemudian juga mungkin saat itu prosesnya ada SMS gitu kan. Kemudian juga ada proses dengan menggunakan hotline atau nomor tunggal dan darurat dan seterusnya. Nah, tapi banyak kanal yang saat itu diimplementasikan itu tidak memiliki proses monitoring. Jadi kalau saya sebagai warga Jakarta misalnya, saya tidak dapat mengetahui apakah proses laporan saya itu sudah ditindaklanjuti atau belum. Apakah proses saya yang saya laporkan tentang masalah jalan berlubang itu sudah diselesaikan oleh dinas PU atau belum. Nah, jadi kita menjadi enabler itu. Jadi Clue saat itu mengambil posisi menjadi enabler untuk bisa membantu masyarakat dan sekaligus membantu pemerintah. Jadi masyarakat dibantu untuk mudah menyampaikan aspirasi, pemerintah juga dibantu untuk memudahkan penyelesaian masalahnya. Jadi itu cerita sejarah sedikit yang akhirnya 2015 kami live bulan Desember 2015 untuk launching Jakarta Smart City pertama kali. Jadi kita sebetulnya kalau secara company, visi kami di Clue itu sebetulnya mengakselerasi perubahan positif di seluruh dunia. Artinya berusaha ya dari Indonesia kita mulai menjadi satu startup gitu kan, going bigger, jadi lebih besar, kemudian bisa jadi satu korporat, dan melanjutkan ide besar ini untuk dampak positif di seluruh dunia. Jadi saat ini Clue sudah punya juga pengalaman implementasi di salah satu kota di negara tetangga di Malaysia, karena kami juga ada partner di sana. Juga ada satu partner lagi di Dubai. Jadi mudah-mudahan semangat dari Indonesia untuk dunia ini insya Allah bisa terwujud. Ini milestone kami, tadi saya bilang sedikit yang 2014. Apakah ketika 2016 sebagai suatu startup itu Clue bisa langsung beroperasi? Sebetulnya tim kita itu dulu mungkin hanya sekitar belasan orang kalau bisa dihitung.
Saat ini kami in operation sudah 4 tahun kan, 2016 ke 2020. Total karyawan kami hampir 90 orang sekarang. Nah, jadi awal-awalnya ketika 2016 itu memang menegaskan satu produk ini bermanfaat gitu kan, kemudian meyakinkan investor. Nah, ini yang agak berat saat itu. Jadi cerita sedikit bahwa Clue juga sebagai startup saat itu harus menghidupi tim dalam arti gaji programmer misalnya, kemudian harus sewa kantor, seperti itu. Nah, artinya kita cari cara bagaimana supaya kita hidup bisa sustain. Jadi 2016 kami bersurat ke hampir 34 lembaga funding atau bisa disebutkan ventures capital. Jadi saat itu dari 34 ventures, itu juga nggak 34-nya merespon dengan bagus. Karena sebetulnya kalau di dunia ventures itu pertanyaan yang lazim adalah kapan sih modal yang saya tanam ini bisa balik? Atau kapan sih return of investment ini bisa dapat dalam waktu dekat. Nah, kadang-kadang memang investor itu menanyakan hal tersebut karena itu lumrah. Investor juga pasti melihat apakah satu bisnis yang dia invest itu akan sustain, akan profitable dan sebagainya. Jadi dari 34 proposal yang kami buat untuk ventures capital itu, yang balik hanya 2 ke kami, ke Clue. Yang 2 itu sebetulnya lebih kepada angel investor malah. Jadi seseorang yang melihat bahwa ide Clue ini bisa punya dampak atau social impact selain dari business impact. Nah, jadi di 2016 memang setelah kita punya produk, kemudian kita punya pilot project dan kita harus hiring lebih banyak orang, kemudian harus menjaga produk kita tetap stabil. Nah, akhirnya 2 angel investor ini berkesempatan lah untuk bergabung menjadi shareholder di Clue. 2 investor ini yang pertama adalah Pak Martin Hartono. Pak Martin Hartono ini satu putra dari pemilik grup Jarum. Beliau juga menjabat CEO di GDP Ventures atau Global Digital Prima. Tapi saat itu Pak Martin sebagai person yang in charge untuk invest langsung. Belum ada GDP. Nah, yang kedua adalah namanya Pak Arya Setiadharma. Beliau itu CEO di satu ventures capital juga, namanya Prasetya Dwi Dharma. Itu anak company dari Menara Seluler Nusantara. Jadi dengan 2 angel investor, akhirnya kita survive gitu kan. Kita mulai hiring, yang akhirnya di 2017 kita bisa akuisisi kota lain gitu kan. Kita bisa masuk ke private company, kemudian juga ada banyak property developer juga yang akhirnya kita bisa bantu. Kemudian lanjut akhirnya sampai sekarang. Nanti ada slide berikutnya. Ini C-level atau board of executive-nya di Clue. Jadi C-level kami ada yang tengah itu Mas Rama Raditya. Saya sendiri bukan founder. Saya business development manager di Clue saat ini. Saya bergabung hampir sudah 1 tahun. Tapi Mas Rama sebagai person, beliau sangat open mind. Jadi di lingkungan startup sebetulnya yang paling menarik adalah kita bisa sharing bahkan sampai level CEO itu tidak ada hierarki yang terlalu birokratis ibaratnya gitu. Yang tengah itu Mas Rama, di sebelah kiri Mas Rama itu ada Mas Andre Hutagalung, beliau CTO dari Clue. Yang perempuan duduk itu Mbak Maya, beliau Chief Commercial Officer. Jadi sebetulnya kalau founder itu hanya 2. Satu Mas Rama, yang kedua Mas Andre. Nah, Mbak Maya itu di-hire sebagai Chief. Jadi kalau boleh cerita sedikit, memang ketika Mas Rama dan Mas Andre kolaborasi membuat Clue, idealnya memang founder itu selalu
punya co-founder. Karena mau nggak mau ketika bertukar pikiran, mereka punya banyak pendapat yang berbeda gitu kan. Nah akhirnya memang idealnya ketika satu startup itu bisa sustain, mereka punya satu co-founder dan satu founder. Artinya mereka saling melengkapi. Dan di sisi operation dan komersil, akhirnya meng-hire satu orang untuk role-nya chief komersial, yaitu Mbak Maya. Ini sejarah singkat sedikit saja, mungkin saya percepat. Jadi Mas Rama itu memang background-nya juga di IT. Beliau itu lama di Amerika. Nah, mungkin yang menarik adalah ketika 2014 Mas Rama balik ke Indonesia, dia melihat Jakarta tuh masih banyak problem yang sebetulnya bisa diselesaikan dengan teknologi gitu. Jadi masalah kemacetan, sampah, parkir liar, banjir, itu ternyata masih jadi masalah apa ya, masalah rutin di Jakarta. Dan kayaknya tuh pemerintah sulit memiliki basis data yang konkret gitu. Makanya waktu itu Pak Ahok atau Pak Wagub saat itu eh, sangat ingin masyarakat itu punya peran gitu. Karena Pak Ahok waktu itu bilang, saya punya pasukan ini banyak sekali, sampai level RT gitu kan. Tapi kadang-kadang beliau sendiri bilang bahwa kadang-kadang kalau aparat pemerintah sendiri yang lapor, itu bisa fiktif katanya laporannya. Atau laporannya itu yang penting atasan senang gitu. Ketika di sub ditanya apakah jalan Sudirman hari ini macet misalkan, pasti orang di sub jawabnya tidak macet Pak gitu kan. Padahal itu ya status 2 jam yang lalu misalnya. Nah jadi Pak Ahok lebih senang kalau yang berpartisipasi itu adalah masyarakat. Akhirnya kita Mas Rama lihat sisi itu untuk menjadi solusi. Makanya ide sederhananya waktu itu yang paling ditangkap adalah mengenabler masyarakat untuk bisa berpartisipasi aktif. Dan itu ternyata memang terbukti kepala daerah itu sangat perlu peran aktif masyarakat. Ini Mas Andre, tadi saya sudah review. Nah ini saya balik ke masalah investment. Jadi Clue saat ini sudah menyandang status Series A atau Series A. Ini ada 4 ventures kita sudah dapatkan funding. Yang pertama itu dari Merah Putih. Jadi kalau Merah Putih itu mungkin teman-teman penggiat startup juga ada yang pernah dengar Semut Merah Koloni, kemudian ada beberapa yang di bawah funding Merah Putih. Ini sebagai investment awal juga. Kemudian setelah dari Merah Putih kita dapat juga dari Prasetya Dwi Dharma. Jadi Prasetya Dwi Dharma ini yang tadi saya bilang mereka fokus di pendanaan juga untuk startup, e-commerce, kemudian juga growth company lah bisa dibilang kayak gitu. Nah, yang cukup membuat kami bangga adalah yang ketiga, yaitu GDP Ventures. GDP ini, tadi saya sempat mention, CEO-nya adalah Pak Martin Hartono. GDP ini mereka juga punya investment di banyak startup e-commerce saat ini yang besar di Indonesia, contohnya di blibli.com misalnya. Jadi Clue dengan Blibli itu sister company ibaratnya. Tiket.com, kemudian Kaskus, GDP Ventures, mereka banyak menanamkan funding di startup-startup teknologi tadi. Nah, yang terakhir, yang terbaru, kami ada satu funding dari MDI. MDI ini adalah satu ventures capital yang dikelola oleh Telkom Indonesia. Jadi, Metra Digital Innovation, MDI. Jadi grupnya Telkom Metra, mereka punya satu ventures capital sendiri, namanya Metra Digital Innovation. Nah, kita juga bersama-sama MDI, ada juga startup lain kayak Kata.ai, kemudian juga Volantis, dan startup teknologi lain yang sama-sama di bawah naungan MDI atau Telkom Indonesia. Jadi dari
semua investment yang kita punya sebetulnya kenapa sih startup butuh investment gitu kan? Apakah startup itu tidak bisa sustain? Sebetulnya kalau kenapa perusahaan baru, rintisan, startup itu butuh investment adalah terkait dengan ekspansi, lebih tepatnya gitu. Jadi kita tidak gunakan dana investment itu untuk operation, misalnya untuk gaji orang gitu. Karena sebaiknya startup yang bisa sustain itu yang bisa dapat revenue juga gitu. Artinya dia bisa jualan lah. Karena kadang-kadang ada banyak startup yang agak salah langkah gitu dari diskusi Mas Rama, mereka lebih banyak menggunakan dana investment itu untuk operation. Gaji yang terlalu besar misalnya untuk level junior developer atau programmer, gaji yang terlalu besar untuk level middle management, dan hal-hal itu ya sangat berpengaruh ke cash flow sebetulnya. Jadi kami di Clue sendiri menggunakan dana investment ini untuk ekspansi. Kayak tadi kami ikut misalkan kegiatan di Spain, di Spanyol tahun lalu gitu kan, kemudian banyak event-event, karena setiap event juga akhirnya kita meningkatkan brand awareness juga gitu. Nah, yang terakhir akan masuk investment kita ada satu lagi untuk series B, tapi belum kita masukkan di deck karena masih proses untuk finalize, lagi due diligence juga. Mereka ini satu ventures capital tapi tidak dari Indonesia kebetulan, tapi dari Jepang. Mudah-mudahan di minggu-minggu ke depan sudah closing fundingnya. Jadi nanti sedikit dari saham Clue itu ada darah Jepangnya juga. But it's okay ya. Maksudnya visinya masih sama gitu kan, karena memang di Indonesia sendiri companies dari Jepang yang operation di sini tuh banyak sekali. Jadi kita bisa bantu, misalkan kalau saya sebut merek ya kayak Toyota, Epson, kemudian brand-brand besar Jepang yang mereka sudah puluhan tahun berbisnis di Indonesia dan butuh solusi teknologi. Ini sekilas tentang produk juga. Jadi ada aplikasi Clue yang bisa di-download oleh masyarakat secara gratis. Saya juga nanti di akhir deck ada satu website yang mungkin saya berharap teman-teman di Borneo bisa ikut download karena ini juga terkait dengan pemetaan data COVID-19. Nah, ini salah satunya adalah Clue Apps. Jadi boleh di-download free. Di Clue Apps ini sekarang ada kategori khusus untuk COVID. Ada 5 kategori. Nanti ada decknya juga. Yang kedua, kita punya Clue Vision atau video analitik yang memanfaatkan artificial intelligence untuk kebutuhan kecerdasan buatan pada CCTV. Jadi bisa di plat nomor, deteksi wajah seseorang, menghitung jumlah kendaraan yang lewat, dan seterusnya. Kemudian produk yang selanjutnya adalah sama, satu tadi Clue App itu dipakai di sisi warga, yang lainnya ada Clue Work, ini dipakai di sisi petugas atau penindak lanjut. Kalau di kepolisian, ini sudah sangat banyak dipakai oleh petugas internal di semua level polsek di Polda. Jadi semua Polda sampai level polsek pakai engine-nya Clue Work. Cuman di white label, kalau di polisi itu namanya jadi polisi 110, bukan Clue Work. Ini Clue Sense, kita juga punya produk terkait dengan IoT. Jadi sekarang pengembangan IoT di Clue cukup fokus. Ada sekitar 4 orang sekarang IoT engineer kita. Sederhananya misalnya seperti ini. Di satu kawasan perumahan, ketika dia mendeteksi wajah saya, kemudian dia mengenali saya Aditya, dan boom gate atau portal itu otomatis akan terbuka setelah diketahui wajah saya dikenal sebagai Aditya dan plat nomor saya diketahui. Maka otomatis gate perumahan terbuka. Nah, itu implementasi sederhana yang sedang kami kerjakan di salah satu property developer dan berhasil. Artinya
secara teknologi IoT di dalam negeri ini juga keren-keren gitu kan. Deteksi plat nomor sesuai, deteksi wajah sesuai, kemudian otomatis gerbang perumahan terbuka. Nggak perlu ada lagi security yang standby, kita deploy terlalu banyak tenaga security, jadi betul-betul efektif gitu. Itu kita kembangkan di ClueSense ini. Nah, dari semua produk yang tadi saya sebutkan, kita punya satu dashboard, namanya Clue Dashboard. Ini yang juga di Jakarta dipakai oleh kepala daerah. Jadi, dia bisa tahu semua hal tentang data semua dinas, apakah itu data pertanahan misalkan dari BPN, sebarannya seperti apa, berapa sih harga per meter tanah gitu kan, cukup lihat satu dashboard. Oke. Karena judulnya memang partisipasi publik dan mendukung Smart Nation, jadi mau cerita sedikit tentang achievement kami. Jadi dari tahun ke tahun sebetulnya kami sudah cukup banyak sekali punya achievement, dan achievement ini biasanya juga jadi portofolio kami ketika presentasi ke Ventures Capital. Jadi 2015 itu kami sudah masuk ke satu dari 5 aplikasi terpopuler di Indonesia oleh Google Play, karena memang waktu itu jumlah downloadernya sangat banyak, hampir 600.000 kalau saya nggak salah. Jadi jumlah downloader 600.000 saat itu menempatkan kami jadi posisi kelima aplikasi terpopuler versi Google Play. Nah, kemudian juga 2016 kami juga dapat achievement dari Kemenkominfo, 2017 dari ini JCI Malaysia, 2018 kita juga punya peran untuk World Smart Cities Organization di London. Yang 2019 ini kita kemarin dapat penghargaan Best Mobile Government Service Award. Ini penghargaan di World Government Summit, artinya World Government Summit itu satu event untuk seluruh gubernur berkumpul dan bertukar pikiran. Sebetulnya tidak hanya gubernur sih, tapi kebanyakan memang gubernur. Kebetulan di 2019 ini kami mewakili Indonesia bersama-sama dengan Jakarta untuk kategori Public Empowerment. Dan di tahun 2018 di World Government Summit itu di posisi yang sama, Ibu Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani, dapat penghargaan Best Ministries of the World di 2018. Jadi penghargaan di World Government Summit ini setiap tahun di Indonesia pasti dapat. 2018 ada Menteri Keuangan terbaik diraih Bu Sri Mulyani, 2019 diraih oleh Clue dengan Best Mobile Government Service Award. Ini achievement selanjutnya, mungkin saya mention yang paling terakhir saja. Ini kita dapat ASEAN Best IoT Startup di Rice Bowl ASEAN. Jadi mewakili Indonesia, akhirnya kami naik ke tingkat ASEAN, dan kemarin di ASEAN kami dapat Best IoT Startup. Ya mudah-mudahan tetap bisa membawa nama baik Indonesia di mata dunia gitu. Ini sedikit tentang kegiatan kami gitu kan. Jadi kami juga banyak sekali ikut kegiatan seperti Impact Network atau kegiatan akselerator. Kalau yang akselerator, saat ini Clue menjadi salah satu partner untuk NVIDIA Inspection Program. Jadi NVIDIA sendiri mereka fokus di pengembangan AI video analitik. Nah sekarang Clue punya untuk mencoba banyak solusinya NVIDIA. Jadi seperti GPU atau Graphical Processing Unit milik NVIDIA, itu Clue bisa implement atau bisa punya privilege lah untuk bisa pakai. Kemudian selain akselerator, kita juga punya Impact Network gitu kan. Impact Network ini salah satunya yang paling membanggakan adalah kita mendapat
funding dari Asosiasi GSM Sedunia atau GSMA untuk memberikan free implementasi di 3 kota, di 3 pulau di Indonesia. Nah, jadi posisinya saat itu kita kita ajukan proposal, kita pitching ke GSMA, dan kita dapat fundingnya. Oke, ini partner-partner. Nah, ini dari sisi klien, sebetulnya kita berbanding mirip-mirip lah. Kalau untuk enterprise sendiri, Clue cukup banyak, tapi di government juga Clue tetap berusaha membantu pemerintah. Sangat jarang saat ini startup IT atau teknologi yang sebetulnya aware bahwa pemerintah itu juga adalah klien yang bisa disupport gitu. Karena kadang-kadang mohon maaf, mungkin kalau kita di startup di dunia teknologi melihat government itu agak birokratis gitu kan, sulit berbisnis dengan mereka. Padahal justru dari sisi Clue melihat kita punya komitmen bahwa kita ingin membantu Indonesia dalam hal yang lebih luas. Dalam hal yang lebih sempit, kita ingin membantu setiap kota, kepolisian, kabupaten untuk juga bisa menjadi smart city misalnya atau smart regency. Jadi kalau ditanya kenapa sih Clue mau berbisnis sama government, sebetulnya kami juga sudah menanamkan prinsip juga sih di perusahaan kami bahwa integrity itu harus dipegang gitu. Dan ketika jatuhnya ke bisnis, tidak ada salahnya kita berpartner juga. Jadi Clue sebagai prinsipal, yang di depan itu ada partner gitu kan. Ya sebetulnya Clue sebagai startup berharap tetap punya social impact. Tapi ketika ditanya bisnis dan harus sustain, maka Clue juga harus profitable gitu. Jadi supaya bisa sustainable, maka kita harus profitable. Itu sederhana sekali sih. Jadi kalau tidak ada revenue, tidak ada bisnis model, satu startup kayaknya sih agak susah untuk bisa survive. Nah, di banyak sharing CEO kami, Mas Rama, selama 4 minggu work from home, itu memang masa-masa tersulit untuk perusahaan rintisan atau startup. Banyak sekali beberapa founder itu malah sampai mungkin frustasi gitu kan, bagaimana dengan bisnisnya ke depan. Dan kita juga nggak tahu kondisi pandemi untuk COVID-19 ini bisa selesai di bulan kapan gitu kan. Belum ada yang bisa memprediksi. Jadi memang perusahaan rintisan ini termasuk yang paling kena dampak juga dari sisi bisnis. Tapi alhamdulillah dari manajemen Clue sendiri sebetulnya saya lihat cukup bagus punya strategi gitu kan. Artinya kita memangkas biaya yang tidak perlu, kemudian kita berbisnis dan punya klien gitu. Karena masih banyak startup yang tadi ketika saya bilang menggunakan dana investment itu untuk promosi, untuk diskon misalnya, untuk gaji besar dan sebagainya. Tapi ketika saat ini 4 minggu berjalan pandemi, terasa agak sulit ketika bisnisnya berhenti. Jadi memang kita berharap sih mudah-mudahan pandemi ini cepat bisa selesai gitu kan, cepat berlalu. Satu lagi sedikit, mungkin saya share satu website di layar saya sekarang ada website indonesiabergerak.com. Belum muncul, Mas. Sebentar. Saya coba share ulang. Oke. Ya. Ini ada satu website indonesiabergerak.com. Jadi kami bersama para startup binaan MDI atau Telkom itu bekerja sama dengan BUMN, karena Telkom juga under BUMN, untuk membantu BNPB membuat satu dashboard terkait penyebaran data COVID-19.
Jadi secara dashboard, Clue sendiri berperan untuk menjadi lini masa atau kanal pelaporan warga. Misalnya ketika ada masyarakat melapor tentang kondisi COVID-19 di wilayah mereka, itu bisa langsung masuk ke dashboard Indonesia Bergerak dan BNPB bisa langsung lihat gitu. Saat ini misalnya ini ada contoh laporan di Kedoya misalkan, banyak kerumunan warga dan anak-anak bermain gitu kan. Bahkan ini mereka ada videonya juga. Nah, seperti ini. Mungkin tidak mengindahkan social distancing misalnya. Nanti, nah ini kerumunan warga kategorinya. Jadi, melalui webinar siang ini sih sebenarnya saya juga ingin mensosialisasikan ke teman-teman di Borneo untuk mengunduh Clue, karena ini memang free, gitu kan, aplikasi gratis, dan bisa melaporkan kejadian apapun, gitu. Dalam hal ini, kejadian yang kita describe itu ada 5 kategori. Ada APD langka atau alat medis langka, kemudian rumah sakit penuh, kemudian juga kerumunan warga, kebanyakan sih ini kerumunan warga yang dilaporkan. Kemudian juga laporan terkait dengan sembako, kelangkaan sembako. Nah, jadi harapannya aplikasi Clue itu bisa di-download di seluruh Indonesia. Pemetaan untuk BNPB juga bisa lebih mudah gitu kan. Dan kita berharap ini basis datanya memang muncul dari masyarakat gitu. Jadi supaya bisa semua bergerak cepat. Saat ini kami juga sedang bekerja bersama Pusdalop di BNPB bagaimana untuk membentuk relawan. Karena saat ini BNPB sudah membuka pendaftaran untuk relawan COVID-19 dan jumlahnya hampir 5.000-an orang. Nanti ke depan 5.000 tim relawan ini akan kita bekali dengan aplikasi Clue seperti ini untuk mereka bisa melapor kondisi sekitar di masyarakat itu seperti apa gitu. Karena memang tidak semua masyarakat di semua level itu aware bahwa COVID-19 ini bisa bisa cepat sekali penyebarannya, memang karena mobilitas gitu, karena mobilisasi orang yang terlalu cepat gitu. Mungkin dari saya sementara cukup sekian. Mudah-mudahan bisa menambah menambah informasi gitu kan. Saat ini juga saya pikir teman-teman di Borneo untuk penanganan COVID sudah cukup baik. Mudah-mudahan tetap bisa bekerja sama dan kita berharap pandemi ini cepat bisa hilang lah, cepat bisa berlalu. Mungkin itu sementara Pak Riza sebagai host. Mudah-mudahan ada beberapa diskusi yang bisa kita lakukan. Oh iya, ini di bawah ini ada beberapa startup yang tadi saya bilang yang berkolaborasi untuk dashboard Indonesia Bergerak. Ada Kata, ada Kiskas, ada Clue, sama nah ini semua startup yang di bawah investmentnya NDI atau Metra Telkom. Jadi kita kemarin kumpul gitu kan, kita mau kasih satu humanity charity lah. Sebenarnya kita tidak ada komersial di project ini, karena memang ini murni hibahnya Telkom lah ibaratnya, atau BUMN untuk bangsa. Jadi mudah-mudahan ini bisa juga membantu pemerintah pusat. Demikian sementara. Oh ya, menarik kali, Mas Aditya. Silakan ya kawan-kawan. Saya punya catatan memang untuk Clue selalu memang bagi saya Clue ini ada sebuah model ya, model smart startup yang unik gitu ya di Indonesia. Dia juga dia juga mendapatkan penghargaan sebagai sebuah startup terbaik di Asia kan. Nah, apa yang unik dari Clue menurut saya ya karena dia support government.
Nah, tadi kita lihat ternyata DNA-nya juga sangat nasional gitu ya, walaupun tadi ada Jepang terakhir masuk. Tapi ya itu tetap keren lah. Nah, saya sepakat gitu loh, bahwa generasi muda itu bikin startup, semangatnya itu harus nasionalnya juga harus kuat gitu. Jadi nggak usah anti government, karena di government itu juga sangat perlu untuk kita bantu. Banyak sekali permasalahan di government yang bisa di-solve. Tapi kawan-kawan mungkin belum bisa melihat, akhirnya lari ke pasar konsumer yang sebenarnya pasarnya ini sudah padat sekali. Di government itu justru kosong gitu. Iya kan, Mas? Ya, struggle juga loh. Tapi memang harusnya anak-anak muda mulai punya passion juga, Pak Riza. Karena ya kalau tanpa government, kasihan gitu. Maksudnya, masa enterprise terus gitu yang disupport gitu kan. Ya. Sedangkan pelayanan publik itu jatuhnya memang ada di government. Ya, ya itu yang bagi saya itu menarik dan unik dan bisa untuk kita jadikan sebuah role model. Baik kawan-kawan, mungkin ada pertanyaan bisa langsung diajukan di kolom chat atau acungkan tangannya. Ini ada nih Mas, dari Mas Iqbal Algifari. Selamat siang buat Mas Aditya dari Clue. Saya tahu Clue semenjak di pemerintahan DKI menggunakan aplikasi Clue untuk pelaporan dan sering viral di sosmed. Melihat dari materi Mas Aditya, ternyata perkembangan Clue sudah banyak fitur yang diberikan. Salah satu yang menarik bagi saya adalah Clue Passion, yang mengingatkan saya pada serial Amerika yaitu Person of Interest. Melihat kecanggihan fitur-fitur Clue yang ditawarkan, apakah semua fitur ini bisa dipakai oleh pemerintah daerah, terutama pemerintah kabupaten? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada contoh kerjasama Clue dengan pemerintah tingkat kabupaten? Terima kasih atas jawabannya. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya dari Mas Iqbal Al-Ghifari. Salam kenal Mas Iqbal. Jadi untuk Clue sendiri sebetulnya memang kami startup teknologi. Jadi pure apa yang kami kembangkan itu bentuknya adalah engine. Artinya software atau perangkat lunak. Nah, pertanyaannya tadi, kalau dari sisi perangkat lunak sebetulnya Clue itu sangat adaptable atau bisa mengadaptasi diri lah. Nah, cuman memang karena Clue sebagai penyedia software itu demanding atau juga tergantung sekali dengan infrastruktur, akhirnya Clue harus berpartner. Sama seperti tadi Mas Givari. Jadi, kenapa kita cari partner seperti NVIDIA misalnya? Karena NVIDIA itu penyedia hardware terbaik untuk VGA card misalnya. Dan dia sekarang punya solusi graphical processing unit terbaik juga untuk Tesla T4-nya. Jadi NVIDIA Tesla T4 itu adalah satu card yang harus kita pasang di server sehingga Clue Vision ini bisa running, bisa jalan, bisa live. Karena memproses, tadi saya setuju, person of interest itu dia bisa mendeteksi wajah orang, perilaku orang gitu. Bahkan muncul namanya. Saya Aditya itu terpilih sebagai misalnya ya DPO polisi misalnya, dan saya posisinya sedang ada di pasar di Banjarmasin misalnya. Dan itu sangat mungkin karena dari sisi software kita memang kembangkan sejauh itu. Cuman software kita itu tidak akan bisa running ketika infrastrukturnya juga belum mumpuni. Nah, makanya Clue sudah banyak berpartner dengan NVIDIA misalnya, dengan Intel bahkan sekalipun. Kemarin kami terima tamu dari Intel Malaysia karena memang pabrik untuk processing graphical itu mereka ada di Malaysia. Jadi kita juga kerjasama dengan mereka. Berharap sih mereka bisa lebih masif memproduksi hardware-hardware tadi. Karena depan memang kita ketergantungan sekali dengan solusi perusahaan besar sekelas Intel, Nvidia gitu kan, yang mereka punya kemampuan memproduksi perangkat keras untuk penunjang video analitik. Bahkan kalau boleh saya share, ke depan itu memang
CCTV yang ada itu bahkan sudah ada edge computing. Jadi kalau sekarang ini kan teknologi Clue Vision misalnya atau teknologi video analitik yang lain, itu mereka masih menggunakan cloud computing. Jadi kalau cloud computing memang proses untuk generate image atau video tadi dilakukan di cloud. Nah, ke depan Intel sudah merilis satu produk, itu akan ada edge computing untuk CCTV-nya di situ. Jadi nanti ketika ada detect orang, dia tidak akan melempar ke cloud, tapi di edge computing-nya, di CCTV, dia langsung memproses. Bahwa saya DPO misalnya, terus saya pindah dari satu titik ke titik lain gitu. Jadi pertanyaan yang terkait tadi yang kedua, apakah bisa dilakukan untuk level kabupaten? Sangat bisa, tapi memang balik lagi keterkaitan teknologi software ini dengan kesiapan infrastruktur gitu. Ketika kita bicara memproses satu video saja, itu pasti yang terpikirkan oleh kita berapa sih throughput internetnya gitu kan. Nah, itu juga harus dipikirkan. Untuk Clue sendiri memang berharap satu CCTV itu bisa ditaruh dedicated internet 2 megabyte per second untuk satu titik. Jadi nggak boleh ibaratnya up to gitu atau sharing bandwidth dengan CCTV lain. Harapannya palaparing sudah selesai gitu kan oleh Kementerian Kominfo, kemudian juga internet ini sudah makin masuk bahkan sampai ke desa-desa. Jadi harapannya sih teknologi Clue Vision ini bisa makin diterima di pemerintah daerah gitu kan, di Dinas Kominfo misalnya. Dalam hal ini kesiapan infrastruktur jadi penting. Kemudian tadi penyediaan hardware juga menjadi penting. Mungkin itu jawaban dari saya. Ya, ini apakah ada contoh kerjasama? Mungkin yang sudah bersama, Mas. Ya, kalau untuk klien kami di pemerintah daerah saat ini sudah hampir 20 kabupaten kota, kalau untuk level kota. Kemudian untuk level provinsi sudah ada 2 saat ini, ada di Jawa Barat dan DKI. Jawa Barat itu kita bahkan di fase COVID sekarang, kalau teman-teman pernah dengar Picobar itu dashboardnya Jawa Barat untuk pantau COVID, itu kita juga ada share API ke sana. Jadi memang tidak dalam hal komersil kita juga membantu daerah gitu. Tapi memang ya balik lagi tadi yang saya bilang, ketika mau sustainable ya harus profitable gitu. Jadi kadang-kadang ketika ditanya, Clue CSR dong untuk Jawa Barat misalnya, ya kita juga melihat apakah kita bisa bantu, karena jujur teknologi cloud ini, kan aplikasi Clue itu taruh kita semua di cloud. Jujur cloud ini memang jadi satu beban COGS lah, atau biaya rutin yang harus kami bayar. Saat ini Clue pakai 2 platform, ada AWS sama GCP, Google Cloud Platform. Itu kan setiap bulan ya tagihan ngalir terus lah ibaratnya gitu. Jadi ketika kita makin banyak user, mereka submit foto, mereka record video, bisa terbayang oleh teman-teman apa besar storage di server cloud yang harus kami bayar, kasarnya gitu. Kabupaten yang kemarin baru kami mau coba rilis itu di Kabupaten Belitung, itu mereka mau coba deteksi masker untuk COVID-19 ini. Jadi mass detection. Jadi memang akhirnya pemerintah daerah harus belanja infrastruktur agak lumayan di situ. Dari mulai GPU tadi pertama, kemudian internetnya dia perbaiki, TV-nya dia IP publik gitu kan, dan seterusnya. Tapi ketika itu datang dari kepala daerah, biasanya Clue siap lah gitu, Clue siap membantu. Kalau untuk government, selain kabupaten, mungkin saya nyambung sedikit, tadi ada logo banyak Polda, jadi Clue saat ini sudah bekerja lebih dari 23 Polda, satu Indonesia. Itu yang kami kerjakan di Polda adalah sama, sistem lapor cepat, reaksi cepat juga.
Jadi Polsek itu punya apps untuk bisa melapor kejadian yang ada di sekitar mereka, kemudian itu dilaporkan ke dashboard yang ada di Polda. Bahkan tanpa mereka sadari, semua petugas di level Polsek itu kita tracking. Karena aplikasi Clue itu kan geotagging ya, atau ada titik yang kita baca. Nah, ketika petugas polisi itu bergerak, itu dia bisa langsung kita trace. Dia itu posisinya ada di mana, bergerak ke titik mana, itu bisa kita trace juga. Jadi aplikasi Clue yang dipakai petugas itu memang kita sengaja tambahkan fitur tracking supaya polisi itu tahu sebetulnya titik terdekat untuk penyelesaian masalah itu petugas di polsek mana, seperti itu. Jadi total dengan Polda kita sudah 23 saat ini. Oh, lumayan banyak juga Mas ya. Kalau kita lihat kan jumlah kabupaten itu ada 400 lebih, 400. Iya, 450-an lah ya. 450-an. Jadi sudah di 20 ya? Sudah di 20 kurang lebih, Pak, betul. Berarti baru berapa persen? Masih kecil. Masih kecil. Indonesianya yang terlalu luas soalnya. Ya. Oke, Mas Iqbal tadi mungkin clear ya, pertanyaannya sudah dijawab dengan sangat jelas. Ini yang kedua dari Mas Heri Febriadi. Selamat siang, Mas Aditya. Untuk Clue Government, misal detek bencana alam seperti banjir, ada nggak, Mas, fiturnya? Oke, Mas Heri Febriadi, terima kasih Mas pertanyaannya. Kalau untuk deteksi banjir, ya misalnya banjir, itu kita sebetulnya ada dari Clue sendiri solusinya bisa banyak sumber. Jadi yang pertama tadi Clue apps atau Clue yang dipakai oleh warga itu bisa dipakai. Jadi kita bisa tahu tuh sebaran titik banjir. Bahkan di 2017 itu kita punya data 8.000 titik banjir yang dilaporkan oleh warga masyarakat. Sehingga sebetulnya itu bukan titik banjir sih, potensi titik banjir. Sehingga waktu itu pasukan pembersih atau pasukan orange kita sebut di Jakarta itu bisa cepat menangani ketika ada got tersumbat, misalnya solokan mampet dan sebagainya, itu bisa langsung ditangani dan dari 8.000 titik banjir itu kita langsung kurangi hingga sampai ke hanya 400 saja, 400 titik banjir. Jadi itu prestasi kami ketika dilihat di Maps dashboard, di Google itu kelihatan titik potensi banjirnya berkurang. Nah, kalau ditanya fitur dalam penanganan atau alert gitu ya, alert system atau early warning system, sebetulnya kami ada satu engine di Clue Vision namanya water level detection. Jadi lagi-lagi memanfaatkan CCTV. Kemudian kita tempatkan CCTV itu di pintu air biasanya. Di pintu air Manggarai, di pintu air Pasar Baru. Nah, pintu-pintu air ini kita pasang CCTV yang mengarah ke garis level air yang ada di sungai. Nah, ketika garis level itu misalnya menyentuh level tertentu, maka CCTV kita yang sudah ada anotasinya, itu akan mengirimkan alert. Alert itu ke petugas, yang tadi saya bilang ada Clue Work khusus petugas, sehingga dia bisa langsung mengambil tindakan. Nah, ketika water level detection ini sifatnya adalah CCTV, lagi-lagi yang tadi infrastrukturnya harus mumpuni. Itu terkait AI atau kecerdasan buatan CCTV. Kalau ditanya, ada nggak sih solusi yang berupa IoT-nya misalnya? Bukan AI, tapi IoT. Sebetulnya kita ada untuk pengembangan IoT terkait dengan alat deteksi banjir. Jadi malah alatnya yang ditaruh di sungai gitu kan. Alatnya ditaruh di sungai, ketika level air itu naik misalnya, maka sama-sama alert juga. Nah, cuman kalau bicara tentang IoT, maka diperlukan device. Nah, Clue sendiri, jujur, saat ini memang tidak fokus ke pengembangan hardware. Jadi posisinya, Clue akan cari partner untuk device-device IoT yang sudah siap. Kalau misalnya device itu bisa disiapkan oleh Clue, maksimal sih mungkin hanya 10 atau 15-an gitu kan.
Tapi kalau ditanya produksi massal, kita nggak mungkin juga bisa produksi. Nah, IoT device itu, makanya akhirnya kita berpartner. Tapi softwarenya kita bisa tanam di device-nya mereka. Kadang-kadang justru solusi IoT dalam bentuk device itu harganya sangat mahal. Kayak sensor untuk early warning system itu bisa ratusan juta bahkan. Dan ya itu tadi, pemeliharaannya mungkin sulit gitu kan. Kemudian juga investasinya mahal dan sebagainya. Jadi kadang-kadang solusi IoT ini masih belum bersahabat dari sisi harga, tapi mungkin ke depan makin banyaknya orang juga develop device IoT yang mudah-mudahan bisa terjangkau semua level lah. Kalau untuk bencana sendiri, Clue sama BNPB sudah hampir bisa dibilang rutin lah membantu BNPB terkait bencana seperti di Lombok, kemudian di Bima, ketika banjir bandang Bima, ketika gempa Palu, kita juga turun ke sana. Jadi yang kami bantu itu adalah aplikasi Clue dipakai relawan untuk memfoto titik pengungsian. Kenapa pengungsian yang difoto? Karena kadang-kadang distribusi logistik ketika bencana itu sulit nyampe ke titik terjauh. Jadi kadang-kadang logistik itu hanya ditampung di kantor camat, kantornya kepala desa, tanpa didistribusikan. Nah, relawan yang pakai Clue, tadi dia cukup fotonya dia langsung dapat geotagging. Jadi ketika dia foto, ini pengungsian di kampung ini belum dapat bantuan misalnya, maka sangat jelas di dashboard itu titiknya kelihatan, presisi sekali. Jadi bantuan lewat udara misalnya bisa langsung dikirim ke sana. Pasti ada yang berpikir juga, loh kok kalau posisinya bencana, Clue bisa dapat akses internet misalnya gitu ya. Kalau ada yang bertanya lebih lanjut. Sebetulnya ketika terjadi bencana memang internet itu ya hampir bisa dibilang hilang. Atau nggak ada gitu kan. Nah, cuman posisi teknologi tidak langsung submit ke dashboard, tapi kita cek dulu apakah internetnya dia atau apa internetnya dia itu ready atau enggak gitu. Dan secara fitur sebetulnya kita sudah kompres sekali foto dan video yang disubmit oleh Clue, aplikasi Clue, itu sangat kecil ukurannya. Sementara mungkin itu ya, Mas Heri. Oke, iya menarik sekali Mas. Berbagai macam solusi yang ditawarkan. Ini ada satu lagi nih pertanyaan dari Mas Wahyu Ridoni. Salam kenal Mas Aditya. Sepertinya ibu kota baru di Kaltim perlu di planning dengan infrastruktur yang Clue kembangkan pula. Sehingga kita punya sistem smart city yang memang rapi direncanakan, tidak tambal sulam. Oke, siap. Terima kasih Mas Wahyu pertanyaan dan masukan lah sebenarnya ya. Di sisi Clue sendiri saat ini, saya sudah diskusi dengan beberapa stakeholder sebetulnya terkait IKN atau Ibu Kota Negara ini. Jadi memang terakhir sebelum pandemi, itu saya pernah diskusi sama teman-teman dari urbanplus.com ini adalah konsultan, kalau teman-teman ingat, yang menjuarai pembuatan video untuk Ibu Kota Negara. Nah, jadi mereka itu gitu kan, videonya keren banget gitu. Nah, ketika kami diskusi dengan mereka, sebetulnya memang di sisi mereka itu agak agak kebingungan dalam hal direction siapa sih yang jadi istilahnya yang jadi leader untuk project IKN ini cepat bisa selesai. Maksudnya gini, kalau event yang kontes kemarin itu kan mereka dapat award-nya dari Kementerian PU ya. Jadi teman-teman Urban Plus ini dapat penghargaan dari Kementerian PUPR gitu kan, juara pertama. Nah, tapi sebagai leading sektor sebetulnya Bappenas yang lebih punya peran untuk ngobrol tentang ibu kota negara. Jadi kadang-kadang
apalagi kami gitu, Clue yang sebetulnya kami sangat dekat lah dengan beberapa kementerian gitu kan, Setnek dan sebagainya. Tapi kami sih berharap bisa ambil peran lebih gitu. Jadi mungkin ke depan setelah COVID ini reda, harusnya planning tentang ibu kota negara ini kembali semangat gitu. Karena kayaknya sekarang agak sedikit slow gitu. Saya juga mungkin lihat berita Pak Presiden menandatangani instruksi untuk memangkas APBN hampir 400 triliunan lebih gitu kan untuk penanganan COVID. Jadi kalau untuk ide Clue sendiri sebetulnya kita sudah present ke Bappenas sudah, ke PUPR sudah, lewat partner seperti Urban Plus juga sudah. Ide untuk fase tahap rancang bangun awal itu sudah masuk. Cuman kalau dari sisi Clue, karena kita kan penyedia solusi, artinya memang infrastrukturnya harus jadi dulu lah, harus ready dulu. Kemudian semua perangkat itu harus siap, CCTV yang disyaratkan dan sebagainya. Maka intinya kami baru bisa deploy. Jadi tahap Clue untuk kota negara mungkin bisa action di tahun ketiga mungkin. Di tahun pertama kedua sebetulnya pemerintah pusat lebih fokus ke pembangunan infrastrukturnya dulu sih harusnya. Komentar saya mungkin gitu ya, Mas Wahyu. Iya. Oh, menarik sekali ya. Ya, mungkin nanti juga bisa berpartner dengan kita, Mas. Karena kita siap. kan Borneo ya. Siap. Satu Borneo. Iya, tadi saya mencatat ya beberapa pernyataan yang menurut saya menarik, yaitu Clue itu sudah langkah awalnya itu adalah mengirim surat ya, 34 surat dan hanya 2 surat yang berbalas. Nah, oke, saya ingin yaitu bagi saya menarik sekali gitu loh untuk sebuah startup karena saya tahu banyak sekali kawan-kawan yang tidak memanfaatkan proses-proses administrasi yang secara konvensional ini untuk melangkah. Lebih banyak sekarang kan main medsos, berharap bisa dapat traksi, bisa dapat perhatian dan lain-lain. Tapi sebenarnya kalau menurut saya memang saya sepakat. Artinya hal-hal yang sebenarnya mendasar ini yang justru sangat penting. Bagaimana kita memanfaatkan administrasi untuk masuk ke sebuah corporate gitu, apalagi venture capital. Kebanyakan kawan-kawan sekarang untuk masuk ke venture capital itu melalui kompetisi dan lain-lain. Padahal model-model yang lain juga banyak yang bisa dicoba. Nah, ini kita kasih masukan, Mas, untuk kawan-kawan karena banyak member kita juga pelaku startup di Kalimantan. Oke. Bisa masuk ke venture capital tadi atau berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang lain, startup yang lain. Gitu. Siap. Kalau dari sisi startup itu memang kalau yang saya lihat, karena saya bukan founder Pak jujur, tapi saya banyak belajar dari apa yang saya lihat dari Mas Rama selaku founder saya. Jadi memang sebetulnya visi founder itu kuat Pak. Tempo hari itu Pak Martin Hartono, CEO-nya GDP dari Jarum itu dia datang ke kantor. Nah, saya malah tanya langsung, Pak Martin, kok mau Pak Martin itu invest di satu startup seperti Clue gitu? Maksudnya, apa sih yang menurut Pak Martin Clue itu kok menarik gitu? Jawabannya Pak Martin itu sederhana ternyata, teman-teman. Jadi menurut Pak Martin, selaku CEO GDP Ventures, itu dia melihat visi founder, katanya gitu. Jadi ketika dia ngelihat produk, itu sebetulnya bisa dijadikan step berikutnya lah, step kedua atau ketiga bahkan. Jadi ketika visi founder ini clear, dia itu cerita tentang visinya dia mau apa gitu, terus kemudian tahapan untuk mencapai visi itu dia jelas, itu menurut Pak Martin dia akan lebih tertarik ke situ gitu. Jadi orang pinter itu bisa juga sustain dalam berbisnis ternyata. Jadi kalau versi GDP ya atau diwakili Pak Martin, beliau sih bilang sebetulnya visi founder itu yang harus kuat gitu kan. Karena ternyata ketika melihat foundernya itu
kurang meyakinkan misalnya, atau ketika pitching itu juga banyak bias gitu. Banyak bias itu dalam arti dia sendiri nggak tahu visi dia bikin startup ini untuk men-solving problem apa sih gitu kan. Nah, kadang-kadang kita lupa dengan hal yang paling mendasar. Kalau ternyata ide kita itu hanya berdampak untuk diri kita sendiri, ya jangan bikin startup lah gitu. Bikin aja produk terus submit ke Play Store gitu kan. Tapi kalau ternyata ketika kita punya ide dan menurut kita ide ini tuh dampaknya bisa untuk membantu level pemerintah misalnya, atau bisa memecahkan problem terkait misalkan ya kalau Gojek ya sederhananya kan dia membantu memecahkan ride hailing system gitu. Jadi orang tidak perlu lagi pangkalan ojek jalan, tapi dengan on demand transport gitu. Jadi visi itu biasanya yang paling pertama dilihat oleh seorang venture capital gitu kan. Dan sebetulnya mungkin ini saya sharing sedikit juga nih ke teman-teman terkait GDP. Jadi sebetulnya GDV Ventures itu termasuk ventures capital yang dia itu bukan tidak menargetkan startup yang dia invest itu jadi unicorn. Jadi targetnya kenapa GDP invest di satu startup itu dia tidak melulu berharap itu startup jadi unicorn. Dia bilang, Pak Martin bilang begini katanya, yang penting itu startup bisa hidup dan dapat revenue, saya sudah bersyukur. Karena apa? Terkadang startup itu punya ide besar, gitu kan, punya model bisnis bagus, tapi nggak dapat revenue katanya. Jadi dia hanya mengandalkan terus modal dari capital ventures. Bahkan kalau teman-teman pernah dengar cerita WeWork itu sudah bukan unicorn lagi, dia sudah bahkan dekakorn waktu itu. Tapi pas satu hari mau IPO, sebelum mau ke lantai bursa, tiba-tiba dinyatakan pilot katanya. Juga dinyatakan tidak akan sustain dan sebagainya misalnya. Jadi gitu. Kadang-kadang ya kalau ternyata Mas Rama saat itu bersurat ke 34 capital ventures dan akhirnya 2 itu masuk, itu juga mungkin ada peran dari cara pitchingnya Mas Rama juga mungkin yang saya lihat, atau dari bagaimana dia menyampaikan visi bahwa Clue ini tuh punya social impact, tidak hanya business impact, misalnya seperti itu. Tapi kebanyakan memang ini Pak dari puluhan lembaga pendanaan ya, atau funding ventures atau capital ventures, itu pasti mereka akan bertanya ROI-nya kapan, atau kapan kita bisa balik modal kalau kita invest di kalian. Itu pertanyaan lumrah sih. Mungkin saya nggak tahu sih kayak East Ventures, SoftBank, mereka-mereka yang raksasa di sisi teknologi. Bahkan kami pun kemarin ketika mau series B, kami juga ditanya forecast revenue untuk 2020, forecast revenue 2021 itu bagaimana. Jadi memang setiap kita mau pitching untuk closing series itu kita siapkan betul-betul sih. Jadi selain dari social impact ya kita juga harus cerita ke mereka business impact gitu, sehingga investor yakin betul, oh saya mau tanam nih ke misalnya atau ke startup Borneo yang ada di sana dengan catatan kalian kita punya forecast yang jelas untuk revenue gitu. Kira-kira itu sih Pak Riza. Mudah-mudahan cukup jawab sharing ya. Iya, cukup clear dan sangat menarik sekali. Kita hari ini mendapat wawasan yang luar biasa. Kalau saya kasih catatan tadi ya, artinya ROI, return on investment itu juga sangat penting. Bagaimana sebuah startup itu bisa mendapatkan revenue gitu ya. Nah, tapi hal yang paling mendasar adalah bagaimana visi seorang founder atau mindset seorang founder ya. Oke, Mas Rama. Hari ini menarik sekali.
waktu sudah menunjukkan jam 15:11 ya. Kita sudah melewati karena diskusinya sangat menarik. Jadi kita lebih dari 1 jam hari ini. Saya perlu sampaikan kepada kawan-kawan bahwa program ini kita laksanakan adalah untuk melakukan webinar dan donasi, di mana kita berusaha mengumpulkan dana untuk membantu pendanaan untuk pengadaan alat pengaman diri bagi petugas-petugas medis yang ada di rumah sakit juga sekarang lagi sibuk sekali untuk menangani pasien-pasien COVID-19 ya. Nah, silakan kalau saya ingin berdonasi nanti bisa kontak admin kita. Waktu sudah menunjukkan pukul 15:12 sudah berakhir waktu kita. Kami ucapkan terima kasih kepada Mas Rama telah memberikan pengetahuan dan informasi yang sangat luas sekali hari ini. Mungkin ada penyampaian terakhir Mas untuk kawan-kawan sebelum kita tutup. Untuk teman-teman di Borneo sebetulnya yang terkait COVID sebetulnya ya, saya sih lebih concern ke COVID-nya Pak. Sekarang ya, semua startup sekarang lagi perlu mengencangkan ikat pinggang gitu kan. Bahkan saya lihat beberapa ada yang sudah mulai merumahkan, dalam arti bukan work from home, tapi benar-benar merumahkan dan tanpa salary, ada juga yang harus potong salary. Jadi saya sih hanya berpesan ya tetap semangat gitu kan. Semoga ini juga jadi pengalaman bagus untuk semua startup, perusahaan rintisan untuk mengatur bisnis, mengatur cash flow, tetap bisa sustain lah di masa sulit sekarang. Mungkin itu sih Pak. Ya, ya terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Mas Aditya. Kami selaku pelaksana Startup Borneo Foundation, mohon maaf jika dalam pelaksanaan kegiatan ini banyak kekurangan, ada sesuatu yang salah dalam ucapan baik kami maupun materi. Saya mohon maaf atas nama kawan-kawan pengurus Startup Borneo. Kami akhiri kegiatan webinar hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, jangan lupa nanti malam kita akan ada materi berikutnya yaitu trik jitu memulai bisnis online di marketplace bersama Muhammad Rizkun Akbar. Nah, ini adalah ketua komunitas Bukalapak di Kalimantan Selatan. Sampai jumpa kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.